Halo, good day to you. Nah, di video kali ini aku mau jelasin tentang 3 rasio analisa fundamental saham. Nah, kenapa sih cukup 3 rasio? Karena 3 rasio ini menurutku sudah cukup efektif ya untuk menilai suatu perusahaan itu bagus atau enggak. Yang pertama ada rasio ROE, yang kedua ada rasio EPS, dan ketiga ada rasio PBV. Nah, dalam video kali ini aku mau menggunakan contoh dalam laporan keuangannya Sido ya, biar kita nanti sekalian langsung cara ngitungnya sama kegunaannya apa sih gitu. Nah, let's go. Yang pertama ada return on equity atau ROE. Jadi ROE ini untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modalnya nggak sih dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila hasil dari ROE-nya ini makin besar, maka mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut bagus dalam sisi pengelolaan modal. Rumus dari ROE ini sendiri laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Nah, biasanya aku cari laporan keuangannya di website IDX ya. Oke, kita buka di perusahaan tercatat, profil perusahaan tercatat, kita ketik kodenya Sido, lalu kita klik. Nah, di situ ada laporan keuangannya. Nah, untuk audit 2023 ini belum ada ya. Biasanya sih ada di bulan Maret biasanya. Berarti kita cari TW3 aja dulu yang tahun 2023. Oke. Kita ya, periode TW3 2023 kita download. Nah, seperti ini tampilan dari laporan keuangan Sido. Tadi kan rumus dari ROE-nya itu sendiri kan laba bersih dibagi dengan total ekuitas ya. Laba bersih itu biasanya dari laporan laba rugi dan ekuitas ada di posisi neraca, di laporan neraca atau posisi keuangan. Di sini laporan laba ruginya ada di halaman ke-7, laba periode berjalan yang untuk pemilik entitas induk 586 miliar ya. Nah, kenapa miliar? Karena harus dikalikan dengan 1 juta, dinyatakan dalam jutaan. Di sini kita cari ekuitasnya yang sama pemilik entitas induk senilai 3,4 triliun ya. Kita masukkan ke rumus 586 miliar tadi laba bersihnya dan ekuitasnya 3,4 triliun, ketemu hasilnya 17,21%. Lalu yang kedua ada earning per share atau EPS, yaitu laba bersih per saham yang mencerminkan bagian laba bersih untuk pemegang satu lembar saham suatu perusahaan. Rumus dari EPS yaitu laba bersih dibagi saham yang beredar. Kita kan udah tahu ya angka dari laba bersih. Nah, kita belum tahu nih angka dari saham yang beredar berapa. Jadi kita cari tahu dulu saham yang beredarnya berapa. Kita balik ke websitenya IDX tadi di data pasar, ringkasan saham. Kita klik yang kolom. Nah, kita cukup centang yang kode saham, nama perusahaan, dan listed shares. Karena yang lainnya kita hapus. Kita cuma butuh saham yang beredarnya Sido itu berapa. Kita klik terapkan. Terus kita ketik kodenya Sido. Ternyata ada 30 miliar saham yang beredar ya. Kita masukkan lagi di rumus, laba bersihnya 586 miliar dibagi dengan saham beredarnya 30 miliar, ketemu 19,55. Lalu yang terakhir ada price to book value atau rasio PBV. Jadi rasio PBV ini untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, jika hasil dari rasio PBV ini di bawah 1, artinya nilai saham perusahaan tersebut murah karena di bawah nilai intrinsik atau nilai buku perusahaan tersebut. Rumus dari PBV yaitu harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Cuman nilai buku per sahamnya aku jabarkan jadi total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Harga sahamnya aku pakai per tanggal 7 Februari 2024 kemarin ya, senilai 500 dibagi dengan total ekuitasnya 3,4 triliun dibagi dengan 30 miliar. Hasilnya yaitu 4,4 kali. Nah, kesimpulan analisa fundamental Sido tadi untuk ROE-nya sebesar 17,21%, artinya Sido mampu memanfaatkan modal dengan sebaiknya dengan meningkatkan laba sebesar 17,21% dan EPS-nya 19,55, artinya setiap satu lembar saham Sido yang kalian punya itu nilainya 19,55 rupiah dan rasio PBV-nya 4,4, artinya saham Sido itu lebih mahal 4,4 dari nilai buku perusahaan tersebut ya. Nah, sekian penjelasan dari 3 rasio tadi. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Dadah.